Amerika, California, Indonesia, atau belahan bumi manapun, itu tempat menumpang sementara. Kita cuma transit di bumi. Jangan kerasan di bumi. Saya tidak suruh kita minta mati cepat, bukan. Tunggu saja nomor antrian. Tapi Paulus berkata, sekalipun kita masih di dunia, tapi kita tidak memikirkan perkara-perkara dunia. Kita masih di dunia, tapi kita memikirkan perkara-perkara sorga. Kita ini cuma numpang di sini. Kita tinggal di dunia, tapi standar hidup kita standar surgawi. Itu seperti duta besar Amerika yang ditugaskan di Indonesia. Dia tidak digaji pakai rupiah, dia digaji pakai dolar. Dia ditinggal di Indonesia, tapi standar hidupnya standar dolar. Kita hidup di dunia, tapi standar kita standar surgawi. Amin. Baik, shalom. Saudara berkati oleh Tuhan Yesus, saya mengucap syukur ada lagi di Amerika untuk menjadi saluran berkat bagi semua saudara-saudara seiman yang hadir pada saat ini dalam persekutuan Koinonia Pray and Worship California. Saya ingat betul bahwa ketika ibadah pertama kali tahun lalu di tempat ini, saya yang melayani waktu pindah ke tempat ini Januari 2024. Ya, saya diizinkan Tuhan dan puji Tuhan kali ini satu kali lagi kesempatan untuk bisa berbagi berkat kepada saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mengajak kita langsung saja membuka kitab suci yang terpilih dari Galatia. Pasalnya yang pertama ayat 23 dan ayat 24. Saya tidak perkenalkan diri lagi karena kita sudah seperti keluarga. Amin. Ya, saya bukan orang asing bagi saudara ya. Orang Timur. Baik, puji Tuhan saudara-saudara. Galatia 1 ayat 23 dan 24. Perhatikan firman Tuhan tersebut. Dan saya akan bacakan buat kita semua. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. 24. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada persekutuan kita kali ini, saudara-saudara atau KKR kita kali ini, tema yang diangkat oleh tim Koinonia Pray and Worship California adalah From Sin to Glory. Dari dosa menuju kemuliaan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau bicara tentang kemuliaan, mengalami kemuliaan menurut pandangan Kristen, puncak dari kemuliaan kita adalah ketika kita semua berjumpa di sorga. Amin. Sorga penuh kemuliaan. Kita semua orang Kristen diajarkan kepastian keselamatan. Amin. Dalam Yesus tidak ada mudah-mudahan. Dalam Yesus pasti. Ya. Dan itu puncaknya adalah sorga. Kalau di dalam Kristen tidak ada kepastian, mendingan kita seenak-enaknya saja pindah ke agama satu, agama dua. Ternyata tidak demikian. Ya. Beberapa data firman Allah seperti Roma pasal 5 ayatnya yang ke-9. Ayat itu secara eksplisit mengingatkan kita bahwa di dalam Kristen kita pasti masuk surga. Dunia di mana kita tinggal ini adalah tempat tumpangan sementara. Di sini tubuh kita belum sempurna, di sini roh kita belum sempurna. Tapi di sorga penuh kemuliaan, tubuh kita disempurnakan, roh kita disempurnakan. Roma 5 ayatnya yang ke-9. Perhatikan ayat ini, istri saya akan bantu membacakan ayat ini buat kita. Perhatikan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sampai di situ. Kita pasti.
Jadi tidak ada mudah-mudahan dalam Kristen. Kita pasti, amin, akan diselamatkan dari murka Allah. Dan ini bukan hanya keluar dari tulisan Rasul Paulus. Dalam Yohanes 10 ayat 28, di sana pernyataan ini, keyakinan iman seperti ini keluar dari sang pemilik sorga, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yohanes 10 ayat 28, perhatikan Bapak Ibu terkasih. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Jadi hidup itu kekal. Tidak ada ayat bilang, barang siapa percaya kepadaku, dia akan memiliki hidup sementara. Tidak ada. Yang ada, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terus dikatakan apa di sana? Dan mereka pasti tidak akan binasa Garis bawahi. selama-lamanya. Dan mereka pasti, sekali lagi Yesus bilang, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi kekristenan mengajarkan keselamatan di tangan Yesus, bukan di tangan pendeta, bukan di tangan pengurus koinonia pray and worship, bukan di tangan nabi atau rasul, tapi di tangan Yesus. Kalau keselamatan di tangan pendeta, keselamatan di tangan nabi, keselamatan di tangan rasul, keselamatan di tangan kita sendiri, maka itu saya yakin kita ini cepat bosan, cepat jatuh, rapuh, tak berdaya. Tapi karena keselamatan di tangan Yesus, maka ayat itu secara eksplisit mengatakan tidak akan ada orang yang merebut mereka dari tanganku. Amin. Jadi kekristenan tidak pernah ajar keselamatan di tanganku, keselamatan tergantung aku. No, keselamatan tergantung dia. Teologianya Kristen itu dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Di luar Kristen, orang disuruh cari Allah. Di dalam Kristen, Allah cari orang. Beri tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan. Kalau Yesus yang cari kita, dia memang pemilik sorga. Dia tahu jalan ke sorga. Dan itulah puncak kemuliaan kita. Amin. Yesus berkata apa? Jangan gelisah hatimu. Waktu murid-murid dalam kegelisahan, Yesus bilang jangan gelisah hatimu. Aku akan pergi ke rumah Bapa. Di rumah Bapa banyak tempat. Aku akan pergi menyediakan tempat. Dan kalau tempatnya sudah selesai, aku kembali untuk membawa kamu, supaya tempat di mana aku berada, di situ pun kamu akan berada. Amerika, California, Indonesia, atau belahan bumi manapun, itu tempat menumpang sementara. Kita cuma transit di bumi. Jangan kerasan di bumi. Saya tidak suruh kita minta mati cepat, bukan. Tunggu saja nomor antrian. Tapi Paulus berkata, sekalipun kita masih di dunia, tapi kita tidak memikirkan perkara-perkara dunia. Kita masih di dunia, tapi kita memikirkan perkara-perkara sorga. Itu yang namanya warga kerajaan Allah yang masih menumpang di dunia. Kita ini kewargaan kita, saya pernah berkali-kali tekankan di mana-mana supaya orang Kristen itu tahu bahwa kita ini cuma numpang di sini. Amin. Kita ini cuma numpang di sini. Kita tinggal di dunia, tapi standar hidup kita standar surgawi. Itu seperti duta besar Amerika yang ditugaskan di Indonesia. Dia tidak digaji pakai rupiah, dia digaji pakai dolar. Dia tinggal di Indonesia, tapi standar hidupnya standar dolar. Kita hidup di dunia, tapi standar kita standar surgawi. Amin. Nah, kalau standar surgawi, saudara-saudara, kita mempercayai bahwa kalau bicara tentang kemuliaan Allah sesuai tema besar kita from sin to glory, maka sebenarnya kemuliaan itu kita mengalami tahap demi tahap. Puncaknya adalah sorga, tapi kita kan belum ke sorga. Amin. Kita harus realistis. Kita masih ada di dunia.
kita harus bicara dulu tentang apa yang terjadi di dunia ini, apa yang harus kita lakukan untuk dunia ini. Amin. Yesus terangkat ke sorga. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, langsung Petrus semua minta supaya kalau bisa pemulihan terjadi. Tuhan bilang, tunggu dulu, kamu tunggu di Yerusalem. Ada tugasmu, ada kerjamu. Kita keluarga besar Koinonia pray and worship. Asal Anda dan saya percaya Yesus sungguh-sungguh, kita pasti masuk surga. Amin. Tapi sekarang kita masih di California. Amin. Kita disuruh tunggu dulu sampai Roh Kudus turun atas kamu. Roh Kudus menguasai kita, menjadikan kita tim yang solid, satu hati demi kepentingan kerajaan Allah. Dan kita akan melihat melalui kita banyak orang ditarik kepada Kristus. Nilai-nilai dari Koinonia Pray and Worship dimulai dengan satu ayat, Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, kata Yesus, kalau apa? Tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Bapa tarik melalui siapa? Melalui kita. Yang setuju tepuk tangan. Bapa tarik, tapi melalui siapa? Melalui kita. Saudara yang datang bawa suami, datang bawa istri, datang bawa sahabat. Tahukah Anda, Tuhan sedang memakai engkau menarik orang-orang dari gelap menuju terang yang ajaib. Tuhan sedang memakai kita semua untuk membawa orang-orang seperti 4 orang yang menggotong si lumpuh itu untuk berjumpa dengan Kristus. Dan perjumpaan dengan Kristus itulah yang akan merestorasi kehidupan seseorang. Amin. Kita cuma alat. Kita cuma alat. Saya sebelum datang ke sini saya membahas topik the glory behind suffering, kemuliaan di balik penderitaan. Dan saya bahas tentang Petrus. Petrus itu sebelum mengalami kemuliaan, pemulihan dipakai Tuhan untuk menjangkau banyak orang. Petrus mengalami kejatuhan luar biasa. Itu Alkitab kita ini. Buku yang paling jujur, tidak ada yang disembunyikan. Kelebihan tokoh Alkitab diekspos, kelemahan tokoh-tokoh Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru, tidak ada yang disembunyikan. Satu-satunya pribadi yang tidak ada dosa, tidak pernah jatuh, cuma satu, Yesus Kristus. Itulah kenapa kita baca Alkitab. Kita tahu semua orang punya kelemahan, kejatuhan. Satu-satunya yang tidak ada dosa, tidak ada celah, baik melalui kata-kata, pikiran, perasaan, apalagi perbuatan, cuma satu, Yesus Kristus. Makanya kalau dia jadi penebus, pas. Karena memang memenuhi syarat itu. Penebus haruslah orang yang suci tanpa dosa sama sekali. Dan itu hanya ada pada Yesus. Petrus jatuh. Dan ketika dia jatuh, pemulihan terjadi. Waktu dia menyangkal, apa yang terjadi? Ayam berkokok. Banyak orang yang menganggap ayamlah yang membuat Petrus bertobat. Padahal tidak demikian. Kalau Bapak Ibu baca versi cerita itu, ada Markus, ada Lukas, ada Yohanes, ada juga Matius. Di Injil Lukas itu menuturkan bahwa sebenarnya yang membuat Petrus dipulihkan bukan kokokan ayam, tapi tatapan mata Yesus. Ulang Bapak Ibu. Yang membuat Petrus sedih, menangis sejadi-jadinya menurut keterangan Lukas bukan kokokan ayam, tapi tatapan mata Yesus, tatapan mata Sang Kudus kepada hambanya yang sedang jatuh. Lalu sejumlah teolog seperti Charles Haddon Spurgeon, seorang teolog dari gereja baptis dari Inggris, Spurgeon mengatakan, sebenarnya khotbah pendeta itu seperti kokokan ayam. Silakan pendeta berkhotbah selama setahun. Sudah ada hamba-hamba Tuhan yang akan melayani di Koinonia Pray and Worship. Semua hamba Tuhan itu termaksud saya. Kami berkhotbah ibarat kokokan ayam itu. Sia-sialah ayam itu berkokok kalau mata Sang Penebus tidak melihat orang-orang berdosa. Tapi kita percaya bahwa yang membuat orang bertobat bukan khotbah pendeta, tetapi tatapan mata Yesus. Yang setuju tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tidak ada orang bertobat karena pendeta.
Jadi dilarang memuliakan pendeta, dilarang memuji pendeta, dilarang mengkultuskan pendeta, dilarang membanding-bandingkan pendeta. Yang ada ialah doakan semua pendeta supaya tetap berkokoh dengan semangat, berkhotbah dengan berapi-api, berkhotbah dengan jujur. Mimbar bukan tempat stand up komedi, mimbar bukan sebagai tempat tipu-tipu penglihatan, mimbar bukan sebagai tempat jualan mujizat-mujizat palsu. Mimbar adalah tempat memberitakan Injil yang murni. Tepuk tangan yang meriah. Ini jauh-jauh dari Indonesia, baru kita hanya main lawak di sini. Waduh, rugi besar. Kalau mau nonton lawak, nonton lapor Pak, nonton pelawak-pelawak. Jangan. Mimbar ini tempat memberitakan firman. Iman timbul dari mana? Pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran firman Kristus. Ini kekasih Allah. Maka dari itu, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, puncak kemuliaan kita adalah surga. Tetapi tahukah Anda, ada satu kemuliaan yang luar biasa sebelum di surga, yaitu ketika orang mengalami Kristus di dalam hidupnya. Surga itu artinya ada dua minimal. Surga bisa berarti tempat, surga bisa berarti keadaan. Tempat artinya nanti kita yang ke sana. Keadaan, suasana itu yang kita rasakan dalam diri kita, rumah tangga kita, bisnis kita, perusahaan kita, kerjaan kita, atau apapun yang kita gumuli. Makanya doa Bapa kami yang kita doakan tadi dibilang apa? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, terus apa? Datanglah kerajaanmu. Kalau kerajaan dalam arti tempat, kita yang ke sana. Kerajaan dalam arti keadaan, suatu suasana karena pekerjaan Roh Kudus, suasana itu yang datang pada kita. Amin. Makanya di dalam Matius 12 ayat 28 di sana dibilang begini, kalau aku mengusir kuasa gelap, kuasa setan dengan Roh Kudus, maka kerajaan Allah sudah datang padamu. Perhatikan Matius 12:28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Amin. Jadi orang sudah mengalami kemuliaan sebelum dia ke sorga. Sorganya yang datang ke dia dalam artian suasana atau keadaan sorgawi. Makanya dalam Roma 17 itu ya. Maksud saya Roma 14. Ayatnya yang ke-17. Di dalam ayat itu dijelaskan di sana bahwa bicara tentang kerajaan Allah itu bukan bicara tentang makan minum. Di Amerika ini kalau ibadah selalu makan minum. Apalagi kalau koinonia, jangan diragukan. Amin. Tapi sebenarnya ngomong-ngomong tentang surga bukan masalah makan minum apa, pakai apa, tinggal di mana, fasilitas apa, barang branded apa yang saya dan saudara pakai. Berapa banyak tabungan di rekeningmu, bukan itu yang menentukan kemuliaan suasana surga dalam hidupmu dan hidupku. Suasana surga hanya ditentukan oleh pekerjaan Roh Kudus. Roma 14 ayat yang ke-17, firman Allah berkata, perhatikan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh siapa? Roh Kudus. Makanya saudara, ini yang bikin orang damai, ini yang bikin orang tenang, ini yang bikin orang rasa suasana sorga di dalam rumah tangganya. Amin. Amin. Tidak ada rumah tangga sempurna. Tidak ada. Tidak ada suami sempurna, tidak ada istri sempurna, tidak ada pendeta sempurna. Amin. Tapi kalau orang-orang ini, pendeta, suami, istri, anak, bersatu hati, menyerahkan diri kepada Kristus, Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita. Kita dibaptis dengan Roh.
Bahkan setiap hari kita mengalami kepenuhan roh. Di sanalah Anda dan saya akan merasakan kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, ini unik lain daripada yang lain. Orang kalau ada damai sejahtera seperti ini, ketakutan sirna. Orang ada damai sejahtera, sukacita, kebenaran oleh Roh Kudus seperti ini, hidupnya betul-betul berkemenangan. Petrus dulu hanya hadapi hamba perempuan, langsung menyangkal Yesus. Tapi setelah dibaptis dan dipenuhi dengan Roh Kudus, dianiaya pun tidak mundur. Dia berani berkata di depan orang-orang, "Hai pemimpin-pemimpin, katakan kepada kami sekarang, kami harus lebih taat kepada manusia atau kepada Allah?" Kami akan lebih taat kepada Allah. Dianiaya pun tetap gembira. Dianiaya gembira. Orang tidak ada Roh Kudus, orang beromongin sedikit udah panik dia. Tidur gelisah. Yang gak bisa tidur bolak-balik sampai rubuh. Jatuh dari tempat tidur. Tapi di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 mulai ayat 40, dicambuk, disesa, gembira. Saudara bayangkan, ini kemuliaan model apa? Kemuliaan yang Alkitab berkata, ini namanya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Damai sejahtera yang masuk akal itu adalah kalau semua muji kita, kalau semua dukung kita, wah damai. Kita posting sesuatu, semua orang kasih jempol, kasih like, ditambah lagi kata-kata, tambah cantik ya ses. Waduh, langsung mau menyanyi, I believe I can fly. Orang NTT, orang Timur bilang mulai makan puji. Itulah dunia. Yang masuk akal tuh begitu. Kalau dipuji-puji, yang masuk akal tuh begitu. Kalau keuntungan kita besar, yang masuk akal tuh begitu. Kalau apa yang kita target tercapai semua. Tapi damai yang Roh Kudus kerjakan tidak masuk akal, melainkan melampaui akal. Apa yang menurut akal orang tidak damai, justru bisa damai. Dianiaya seperti ayat yang mau saya baca ini, pasti menurut dunia, waduh nggak masuk akal, masa dicambuk kok gembira. Baca ayat. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Menyesah di saat pencambukan Yahudi itu 40 kurang 1, 39 kali. Kalau Petrus hidup sekarang dan dia tinggal di Walnut misalnya, saudara minta Petrus tolong tunjukin dong bekas cambuk, nangis kita. Hancur-hancur itu badan. Tapi apakah Petrus stres lalu berkata, aku tidak akan lagi melayani Yesus. Kalau begini caranya melayani harus sengsara, melayani harus dicambuk, melayani harus mandi darah, melayani harus mengalami kesesakan dan tekanan seperti ini. Aku nyerah, aku mundur. Saudara, tidak ada Roh Kudus itu. Selama ini yang kau beribadah, melayani emosi sesaat, bukan Roh Kudus. Saya harus ngomong itu. Perhatikan ayatnya, lanjut. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Dengan apa? Saudara lihat, ini Roh Kudus. Ini kemuliaan Allah. Lu tersinggung sedikit sudah stres, terganggu, aduh. Belum level dicambuk, belum level dibacok, belum level dikejar-kejar dan dianiaya, belum. Amin. Jadi kalau ngomong from sin to glory, dari keadaan berdosa dibebaskan, lalu dimerdekakan dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya kayak begini. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Karena apa? Mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Lalu apa? Berhenti pelayanan? No. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali maju tetap maju. Sekali bertobat tetap bertobat. Tidak ada jalan di tempat apalagi mundur. Lari kencang. Ayat yang ke-42. Sama-sama baca jemaah. 42 tunjukkan 1, 2, 3. Dan setiap hari apa? Mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Nama Yesus, Sang Mesiaslah penyebab mereka dianiaya, penyebab mereka dicambuk, penyebab mereka sengsara.
Tapi karena cinta kepada Yesus itulah mereka tetap maju. Saudara melihat kemuliaan Allah, cinta Yesus lebih dalam lagi. Saya percaya satu hal, cinta tidak mengenal beban. Cinta itu tidak mengenal beban. Saya contohkannya. Yakub tuh cinta banget sama Rahel. Iya kan? Di dalam cinta banget sama Rahel. Gara-gara cinta sama Rahel, kerja berapa banyak tahun? 7 tahun hanya untuk dapat ini perempuan Yahudi. Oh, itu cinta tuh. Itu yang namanya cinta. Petrus pernah jatuh dan cintanya bermasalah. Makanya ketika Tuhan pulihkan dia, Tuhan tanya 3 kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Terjemahan Indonesianya kan begitu. Terjemahan Inggrisnya more than this, lebih dari ini. Lebih dari ini perahu, lebih dari ini orang-orang, lebih dari semua aset-asetmu. Yesus harus mendapat tempat tertinggi. Dan sekali lagi, Petrus kenapa tetap lanjut? Mereka cinta Yesus. Dulu dia gagal, sekarang dia bangkit. Dulu dia terpuruk, sekarang dia mengalami kebangkitan, mengalami kemuliaan. Dan orang yang mengalami kemuliaan, berangkat dari dosa, dipulihkan dari dosa, dimerdekakan dari dosa, dia tidak akan main-main sama Tuhan. Makanya di dalam ini begini nih biasanya lupa ayat ya. Jadi jangan terlalu percaya kalau saya hafal ayat semua ya. Kalau sudah gerakan begini biasanya lupa. Kejadian 29 ayatnya yang ke-20, yang tadi saya bilang tentang Yakub cinta Rahel itu loh Bapak Ibu. Perhatikan ini ayat, perhatikan. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Jadi bekerjalah Yakub berapa tahun? 7 tahun. Ini menantu jadi ATM mertua. Oh iya, mertua jadikan dia ATM untuk memperkaya mertua pakai tenaga menantu. Kalau ada mertua-mertua begini, oh ke dalam tangannya aku serahkan semua. Ini harus cepat dapat cabu ini orang. Lalu dilanjutkan apa? Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. 7 tahun dianggap seperti beberapa hari saja. Alasannya apa? Karena cintanya kepada Rahel. Itu dia. Kalau yang namanya cinta 7 tahun mah kecil. Kalau Anda sudah cinta koinonia, mau dari San Bernardino, oke? Amin. Mau dari mana ke mau jalan 45 menit, mau 30 menit, mau 1 jam, cinta tidak mengenal beban. Saudara yang tidak cinta Tuhan, lihat aja baru mulai khotbah udah tidur, tidak cinta. Nanti tidak apa, Tuhan nanti ampuni ya. Semoga firman ini masuk. Oh iya, Anda kurang cinta itu. Orang yang cinta Tuhan, lu mau khotbah 5 jam juga nggak ada masalah, asal firman. Lu mau khotbah berapa jam nggak ada masalah. Mau nyembah berapa lama nggak ada masalah. Saya percaya Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Dan kita siapa? Saudara cinta Yesus, silakan uji sendiri. Silakan ukur sendiri. Apakah ibadah ini jadi beban? Apakah pelayanan kita di Koinonia jadi beban? Beban yang saya maksudkan, beban yang membuat Anda begitu berat dan melakukannya dengan sungut-sungut, hitung kali bagi, untung berapa, rugi berapa. Kalau itu ada di hatimu, dengar. Kalau itu ada di hatimu, ini waktu yang tepat buat engkau. Engkau harus serahkan diri, dijamah dan dipulihkan Allah. Kamu terlalu hitung-hitungan sama Tuhan. Napas yang kau tarik itu dari Tuhan. Jantung kita masih berdetak itu dari Tuhan. Syukur masih berdetak. Dia tendes di atas, putus di bawah. Maksudnya jantung kita ini kan tombolnya di atas. Amin. Selagi dia belum tekan, artinya engkau dan saya diberi kesempatan melayani. Bapak Ibu tahu kenapa kita masih hidup sekarang? Selain belum ditekan. Oke, belum ditekan, itu salah satu jawaban yang benar. Anda tahu kenapa kita masih hidup sekarang? Simpel aja. Kita bukan lebih baik dari mereka yang sudah mendahului kita. Tidak. Masih ada agenda Allah bagi Anda dan saya yang harus kita tuntaskan demi kepentingan kerajaan. Amin. Ayo berlomba-lomba kerja buat Tuhan. Kami dulu sekolah teologi itu lagu, kerja buat Tuhan selalu manis. Amin. Amin. Mau jet lag, mau kurang tidur, tak lalu
manis. Iya dong. Itu baru dia punya nama. Cinta Tuhan. Ya, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Bersyukur masih bernapas. Jadi Bapak Ibu terkasih, saya percaya kalau orang berjumpa Kristus, pemulihan terjadi. Makanya nats pembuka yang kita baca dari Galatia 1:23-24 tadi, Paulus bilang mereka hanya mendengar dari kata orang. Dulu dia yang menganiaya orang, sekarang memberitakan iman yang hendak dia binasakan. Lalu di ayat 24, mereka memuliakan Allah karena aku. Kenapa orang memuliakan Allah? Karena Paulus. Karena Paulus berjumpa Yesus. Karena Paulus telah menjadi ciptaan baru. Karena Paulus telah dimerdekakan dari dosa. Amin. Sepanjang dosa menghalangi kita, hal-hal duniawi menghalangi kita, kita tidak akan bisa memancarkan cahaya dengan maksimal. Kenapa matahari tidak bersinar saat gerhana bulan? Ada bumi, gerhana matahari kalau nggak salah ya. Gerhana matahari itu bulan atau matahari ya, hanya salah satu gerhana. Ini terlalu banyak belajar Alkitab sampai lupa ilmu pengetahuan alam. Pokoknya terjadi kegelapan itu biasa gerhana apa? Matahari. Kemungkinan matahari ya. Kenapa terjadi begitu? Karena ternyata ada dunia yang menghalangi keduanya. Kita nggak bisa memancarkan terang Kristus dengan baik. Kita tidak bisa memancarkan terang Kristus dengan baik kalau ada dunia di hidup kita. Maksudnya hal-hal duniawi membuat kita tidak bisa maksimal bercahaya. Tidak bisa. Maka kalau ada hal-hal duniawi, lepaskan. Amin. Tapi dari wajah-wajah Bapak Ibu saya lihat wajah-wajah tidak duniawi kok. Ini wajah-wajah surgawi semua. Sudah rindu ke surga? Oh iya dong. Kenapa orang memuliakan Allah? Karena melihat hidup Paulus. Paulus bilang, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Semua Bapak Ibu punya kesaksian. Saya juga punya kesaksian. Karena kita tidak bisa jadi pendeta hanya hafal ayat. Kita harus mengalami ayat itu. Amin. Khotbah yang hidup bukan seperti ini saja. Khotbah yang hidup adalah kehidupan kita. Bahkan saya yakin-yakinnya kehidupan kita berbicara lebih kuat dari kata-kata kita. Banyak bicara, hafal ayat, tapi kalau kehidupan dan perilaku tidak memancarkan cahaya-cahaya Kristus, tidak memancarkan kesaksian Kristus, Alkitab berkata kamu pendusta. Bagaimana bisa engkau mengatakan aku mengasihi Allah, tapi engkau membenci sesama? Maka dari itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kemuliaan Allah akan nyata sekalipun kita belum ke surga saat kita mengalami Kristus secara luar biasa. Saya khotbah dalam ibadah Natal Polda Nusa Tenggara Timur. Saya bercanda dalam ibadah itu. Saya bilang inilah saat pembalasan tiba. Dulu polisi sering tangkap saya. Berkali-kali saya ditangkap polisi. Dan yang tangkap-tangkapin saya ada ikut ibadah. Mereka sudah tahu arahnya. Kemana saya sampaikan. Saya bilang dulu ngana bagai kita, sekarang kita bagai ngana. Pakai pedang roh. Dan mereka semua mengucap syukur. Yang dulu bikin kacau, bikin masalah sana sini, sekarang ditangkap Tuhan, diubahkan Tuhan. Seperti Paulus, dia berkata dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Paulus bilang begini, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Ini keren. Ini hamba Tuhan rendah hati. Tidak ada dia bilang aku yang paling top, aku yang paling suci. No, aku paling kotor. Aku paling berdosa. Tapi yang paling berdosa ini, ya saudara lihat ini ayat bunyi persis seperti yang saya katakan. Walaupun penayangannya lambat. Tapi ayat 16-nya sama-sama baca jemaat. 1, 2, 3.
Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Kristus Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi apa? Contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Saudara mau melihat kemuliaan hidup dalam kemuliaan Tuhan dalam hidup saya dan saudara? Percaya Yesus sungguh-sungguh. Kalau sudah percaya Yesus, belajar cinta Dia sungguh-sungguh. Amin. Kalau saudara dan saya cinta Dia sungguh-sungguh, bahkan andai kata saudara datang dengan sakit penyakit sekalipun, anak Tuhan selalu melihat kemuliaan Allah bukan dinyatakan dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat-sehat, nyaman-nyaman. Dalam sakit pun kemuliaan Allah bisa dinyatakan. Di dalam Yohanes 11 ayatnya yang ketiga, itu Marta dan Maria kasih laporan ke Tuhan Yesus bahwa Lazarus sakit. Tapi ada yang menarik dari laporan itu. Perhatikan ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Dia yang engkau kasihi sakit. Banyak orang Kristen diajarkan salah. Kalau Tuhan mengasihi kita, pasti semua baik-baik saja. Tolong baca baik-baik. Baca baik-baik. Dia yang engkau kasihi sakit. Jangan bilang Tuhan mengasihi kita, jadi kita nggak bisa sakit. Itu ajaran dari mana? Nabi Elisa itu meninggal gara-gara sakit. Paulus itu ada duri dalam daging, dan mayoritas penafsir mengatakan itu sakit jasmani. Tapi Paulus bilang apa? Dalam kelemahanku kuasamu sempurna. Tepuk tangan dulu yang meriah begitu. Ya, lalu ayat 4. Kenapa langsung hilang ayatnya? Ayat 4. Haleluya. Perhatikan. Yohanes 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Siapa Allah dimuliakan hanya kalau sehat? Kata siapa Allah dimuliakan kalau kita hanya mengalami zona nyaman terus? Tidak nyaman sekalipun, asal kita mau bertahan sebentar, cari hadirat Allah, minta petunjuk Tuhan, nanti Dia akan kasih ingat kita semua bahwa Dia Allah selalu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Sukakah, dukakah, untungkah, rugikah, sakitkah, sehatkah, saat kita ditemani atau ditinggalkankah, tidak ada kata Tuhan tidak turut bekerja. Dia selalu ada di pihak kita. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Amin. Saudara percaya itu? Tuhan kita ajaib. Makanya jangan bilang ya, waduh masalah saya ini berat, bla 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 bla. Tunggu dulu. Jangan sampai di balik masalah itu Allah mau memuliakan dirinya. Tahan sebentar. Jangan marah-marah. Jangan sungut-sungut. Sungut-sungut itu lawannya bersyukur. Sungut-sungut, masalah kecil bisa jadi besar. Masalah besar lebih parah lagi kalau sungut-sungut. Buat ibu-ibu yang karunia bicara, Anda punya istilah apa kalau orang kami di NTT bilang boto-boto, mengomel-mengomel, cerewet, sungut-sungut, itu tidak akan merubah keadaan, hanya menambah masalah baru. Panik, ngomel, gelisah, khawatir berlebihan. Kekhawatiranmu tidak menambah sehasta pun di langkah hidupmu. Amin Bapak Ibu. Makanya Alkitab bilang dalam 1 Korintus pasal 10 itu, mulai ayat 9, dia menegur keras orang Korintus sambil mengingatkan pengalaman bangsa Israel yang suka sungut-sungut. Tuhan kasih rata mereka semua. Itu mulut-mulut yang tukang bakoce. Perhatikan itu. Ya. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipagut ular. Terus? Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Iya, kita disuruh bersyukur. Efesus 5 ayat 20 bilang,
Mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Yesus mau angkat 5 roti dan 2 ikan, dia mengucap syukur dulu. Murid-murid bilang, mana bisa 5 roti 2 ikan kasih makan begini banyak orang. Mana bisa Tuhan, ini orang terlalu banyak. 200 dinar yang kita punya aja nggak mampu. Apalagi cuma 5 roti dan 2 ikan. Di depan mata mereka, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 11, Yesus angkat roti dan ikan itu, dia bersyukur. Langsung mujizat terjadi. Perhatikan. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan Anda kalau baca terus apa yang terjadi, di balik ucapan syukur ada multiplikasi, ada pelipat gandaan, ada mujizat. Kelihatan sepele, hanya belajar bersyukur. Jadi apapun yang sedang kita hadapi, belajar bersyukur. Berdoa pun dengan bersyukur. Filipi 4 ayat 6 ini perlu dimunculkan, karena banyak orang berdoa itu dia menangis bukan karena jamahan roh. Dia menangis karena dia memulai doanya dengan beban. Hamba sakit, suami hamba gila berat, apalagi istri hamba lebih berat. Saudara, itu memang buat kita tertekan. Budayakan datang kepada Tuhan, masalah boleh disampaikan tapi belakangan. Sampaikan dulu tentang kebesaran Allah. Sampaikan dulu tentang keajaiban Tuhan. Sampaikan dulu tentang kemahakuasaan Tuhan. Dan semuanya penuh ucapan syukur. Disinilah kekhawatiran dilenyapkan. Filipi 4 ayat 6. Perhatikan. Perhatikan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di zaman Alexander the Great, Alexander Agung, seorang filsuf punya masalah ekonomi. Dia datang kepada Alexander minta pinjam uang. Waktu dia datang, dia mau minta pinjam uang. Lalu bendaharanya Alexander ada di situ. Mau pinjam berapa? Dia sebutkan satu angka yang sangat besar, 10.000 pounds. Dia sebutkan ini angka, bendahara langsung marah. Hei, lu pinjam kira-kira dong. Kalau sekarang nggak tahu berapa banyak juta dolar itu. Tapi Alexander senang dengan orang ini. Dia tegur bendahara, biarkan dia sebutkan angkanya. Karena dia tahu siapa saya. Dia tahu saya sanggup melakukan bagi dia. Saudara tahu, Tuhan kita juga begitu. Datang minta dia segala hal. Bukan hanya hal kecil, juga boleh hal besar. Saya doakan anak-anak saya, mereka menjadi anak-anak yang kaya jasmani rohani. Supaya mereka jadi saluran berkat. Saya minta mereka jadi orang-orang kaya yang menjadi saluran berkat. Karena banyak orang kaya pelit. Jadi saya minta dia jadi saluran berkat. Saya tahu saya hamba Tuhan. Kalau di belakang hamba Tuhan ada orang-orang kaya yang murah hati. Oh, itu luar biasa. Jangankan hamba Tuhan, oh, Yesus saja. Banyak orang kaya di samping Yesus. Lukas 8. Mulai ayat 1 sampai ayat 3. Ayat 1 jemaat baca duluan. Tim bisa tunjukkan ayatnya. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Ya, ayat 1 dulu, istri saya nanti ayat 2 jemaat. 1, 2, 3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ayat 2 jemaat sama-sama, 2, 3. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ayat 3 sama-sama, 2, 3. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, istri pejabat itu, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan ini apa? Melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Bisa nggak Yesus tolak? Bisa.
Gak usah layani gua, aku pencipta langit dan bumi. Saya gak butuh kekayaanmu. Apakah demikian? Tidak, Yesus membiarkan orang menabur. Kalau Yesus saja gak tolak, masa saya tolak? Bukan gila namanya. Pelagu banget loh pendeta. Yesus gak nolak loh. Meratok sosokan. Oh no. Selalu aja, asal kita bukan motivasi cari duit. Kita motivasi cari jiwa. Kita motivasi cari untung. Kita praktekkan Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua ditambahkan. Bukan kita yang kejar berkat. Berkat yang kejar-kejar kita. Amin. Surga aja Tuhan kasih kok. Apalagi yang lain. 18:20 saya selesai ya. Ibu Vinta ya. Mencurigakan tatapan panitia ini ya. Belum ya. Roma 8 ayat 32. Saudara, kalau Yesus saja dia berikan bagi kita, apalagi yang lain, jangan khawatir. Kita cari Allah yang hidup. Kita cari Allah yang kaya. Kita cari Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan dari tidak ada jadi ada. Baginya tidak ada yang mustahil. Roma 8 ayat 32 dibacakan, perhatikan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ini janji Tuhan. Yesus saja dia berikan bagi kita. Apakah lagi cuma makan, minum, pakai. Aduh, Tuhan kita kaya. Tuhan kita luar biasa. Saya sudah sampaikan di mana-mana. Dulu istri saya dipengaruhi oleh teman-temannya waktu dia mau nikah dengan saya. Karena saya kan pendeta miskin. Oh, miskinnya bukan miskin biasa, kelas berat. Iya, kan pendeta di organisasi saya tidak sistem digaji setiap bulan. Lu khotbah aja, nanti tiap bulan digaji, nggak ada. Kalau nggak ada jiwa ya lu nggak makan. Itu gereja gua. Lu kalau tidak cari jiwa, ya lu tidak makan. Hamba Tuhan kan hidup dari persembahan. Mau hidup dari mana? Masa hamba Tuhan makan campuran semen? Waktu itu saya belum pegang gereja. Kita dua sudah terjadi kuts-kuts. Ini Nona Kupang jatuh cinta dengan pendeta miskin. Semua pengaruhi dia. Dia sarjana pertanian, dia sudah ASN untuk khusus konteks orang daerah. Sudah sarjana, ASN lagi. Wah, itu sudah keren punya itu. Yang mau dengan istri saya waktu itu juga orang-orang berduit. Datang mau istilah, mau nyatakan hati atau mau PDKT begitu pakai mobil. Saya naik angkot. Benar, ini kisah nyata, ngapain ditutup-tutupin. Tapi saya salut sama ibu ini. Entah dia dapat nubuatan atau penglihatan apa. Oh, dia tetap stay sama saya, benar. Dia bukan cinta saya karena ada apanya. Tapi apa adanya. Lalu saya bilang sama dia, Nona tanda kakak punya mulut. Tanda. Nona tanda saya. Nona nikah dengan beta, Nona pasti bahagia. Nona pasti bahagia. Walaupun kakak ini tidak punya apa-apa. Kosong semua. Kakak hanya punya iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nona tidak lihat apa-apa kan? Kosong kan? Tapi Nona akan lihat. Sekarang kita keliling dunia. Beritakan Injil Kristus. Hanya mau kasih tahu. Orang dalam Kristus. Dosa diampuni. Belajar bersyukur. Melayani Tuhan sungguh-sungguh. Taat dan setia kepada Tuhan. Roh Tuhan ada pada kita. Dan roh yang ada pada kita lebih besar dari roh apapun yang ada dalam dunia ini. Sekalipun menderita, roh kemuliaan itu ada pada kita. Saya selesai. Tuhan dimuliakan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.